kemarin hari Senin ya, tanggal 7 Oktober 2024 kita melakukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Kenapa kita melakukan eksepsi? Karena mulai daripada penyidikan itu tidak benar, karena Kapolri sudah mengeluarkan SP3D, surat penghentian penyidikan, yang mengatakan tidak terbukti, tidak ditemukan actus reus dan mens rea. Surat itu ditujukan ke saya, ditujukan juga ke Polda. Tapi kok bisa-bisanya Kapolda bernegosiasi dengan Kajati, pas Kajati ganti atau Kajati yang baru masuk gitu ya. Demikian juga jaksa yang lama ganti dengan jaksa yang baru. Kok tiba-tiba langsung P21? Itu satu kami soroti. Yang kedua, Ibu Dr. Ige Parida itu kan sedang sakit. Dia sedang sakit tapi dipaksa sidang oleh sejumlah jaksa dan pengikut-pengikutnya supaya dia sidang. Padahal dia sampai dituntut pakai kursi roda, didorong-dorong, kemudian orangnya mau jatuh gitu ya, sampai kalau jatuh ke depan itu hampir kena batu juga dan sebagainya. Maka menurut kami sikap majelis hakim membiarkan jaksa membacakan dakwaannya salah, karena terdakwa itu harus dalam keadaan sehat. Yang kedua, setelah dibacakan dakwaannya tidak ditanya oleh hakim apakah saudara mengerti atau tidak, langsung tutup aja begitu. Jadi itu juga kami persoalkan. Di samping juga bahwa surat dakwaan itu kan cacat demi hukum, karena tidak diberitahu kepada keluarga, tidak diberitahu kepada korban, tidak ada surat panggilan. Tahu-tahu diculik aja begitu dan dibawa ke pengadilan dan dibacakan dakwanya jam 5 sore. Sedangkan saya itu sebagai firma hukum Victoria yang melindungi ibu itu, saya lagi di Bogor, karena pemahaman saya kan tidak sidang kan. Saya rapat dengan Pemda Bogor, nah kemudian ke Pencibinong, kemudian ke Mabes, lalu tiba-tiba dibilang, Pak, Dr. Ige Parida sidang katanya. Langsung saya buru-buru, sudah dibaca dua dakwaan gitu ya. Jadi saya dakwaan terakhir aja datang ke situ. Nah, yang berikutnya adalah itu dikatakan memberi keterangan palsu di bawah sumpah sesuai dengan pasal 242. Tapi Ibu Dr. Ige Parida itu nggak pernah datang ke pengadilan, nggak pernah memberi sumpah. Lalu sumpah yang mana dimaksud itu? Jadi menurut kami itu adalah suatu kekeliruan, apalagi waktu itu diberikan kuasanya adalah kepada kuasanya namanya dokter siapa nama itu Kayana Putri, dan satu lagi itu orang Batak itu ya, nanti saya coba ingat-ingat ya. Nah kemudian orang itu tidak dijerat kuasanya. Harusnya kan kuasa dijerat karena orang mengerti ya, orang sarjana hukum dan magister hukum juga gitu ya. Tapi kok bebas begitu saja, kalaupun itu dikatakan tindak pidana. Tapi kami eksepsi juga bahwa itu sesuai dengan surat putusan Mahkamah Agung dan surat jurisprudensi, itu bukan tindak pidana karena hanya dilakukan oleh kuasanya itu mengulangi bukti yang sudah pernah diajukan. Itu pun tidak dipertimbangkan majelis hakim. Sedangkan yang dipertimbangkan majelis hakim adalah perjanjian pisah harta. Jadi dia dan suaminya orang Jepang pisah harta. Bahkan anak-anaknya sudah menjadi orang Indonesia gitu loh. Jadi itulah antara lain kami ajukan eksepsi kemarin. Mudah-mudahan majelis hakim didengar oleh Tuhan dan doanya ibunya juga begitu, supaya anaknya itu dibebaskan. Ibunya juga kemarin datang ke persidangan itu, apa sih maunya orang ini? Uang 3 miliar 50 juta sudah diberikan di 12 tahun lalu. 3 miliar 50 juta cash katanya. Kemudian 12 tahun kok nggak terima unitnya, udah 12 tahun. Nah kemudian apa sih, belajar di mana sih orang ini hukum, kata ibunya gitu, karena ibunya juga pengen belajar gitu loh.
belajar di mana orang yang dihukum? Kok bisa 12 tahun tidak dikasih apartemen, tapi kok makin di penjara lagi? Saya mau belajar dulu hukum itu sama orang ini deh gitu. Jadi biar orang itu terbuka hatinya gitu. Jadi begitulah kira-kira posisi kami selaku kuasa hukum. Nah, mudah-mudahan eksepsi yang begitu keras kemarin dan begitu tegas kami sampaikan didengar oleh majelis hakim dan dikabulkan permintaan Iki Parida. Oke, Bu, Kemarin itu kan dia dihimpit oleh 80 orang ya, 80 orang menjemput dia di bandara. Karena dia baru pulang dari Jepang, dikasih kode oleh petugas bandara kayaknya ya. Maka datanglah 80 orang ke situ. Nah, 4 orang langsung menangkap dan merapat itu empiting gitu loh. Lalu dibenturkan ke bawah gitu sampai ininya bibirnya itu berdarah, pecah. Kemudian yang kelihatan aja merah-merah semua sampai kakinya. Itu saya saksikan itu. Makanya setelah dibawa ke Polda Metro Jaya dari jam 10 sampai jam 16 tidak di apa-apain. Apa sih maksudnya orang ini? Udah saya tarik tangannya, ayo ke Biro Sidik gitu. Biro Sidik langsung bubar semua. Ayo ke Mabes Polri, saya bilang, saya ke itu Yanduan Propam gitu loh. Saya bawa ke Yanduan Propam, diperiksa di situ. Dari situ dari Propam dibawa ke ke PPA. Tapi bos-bos PPA udah di lobi duluan di dalam ruangan itu, dan bos PPA bilang koordinasi atau bekerja sama untuk menerbitkan penangkapan dan penahanan gitu. Janggal ini dan tidak masuk akal. Untuk apa dipidana?